Rahayu, Rahayu ingkang sarwi pinanggih. Mukti ngamibawa Nyakrawati mugia tansah sinandhang sedulur kula sedaya ingkang tasih remen mirsani kanal Kimohan. Kaula muda seantero Nusantara juga selamat bergabung kembali dengan kanal Kimohan pagi hari ini. Pagi hari ini menjawab pertanyaan dari subscriber Kimohan yang menanyakan tentang MDPL. Jadi tanaman jeruk itu ada yang ditanam di MDPL tinggi, juga ada yang ditanam di MDPL rendah. Untuk di area Kimohan ini MDPL-nya kurang lebihnya 500. Jadi MDPL ini adalah MDPL middle, tengahan menurut Kimohan. Jadi perbandingan MDPL tinggi dan rendah itu apa, Ki? Ini pertanyaan dari akun @saluho sambungan kalau tidak salah. Saudara kita yang ada di Sumatera, karena beliaunya mengatakan saya MDPL-nya tinggi, Ki. Oke, saudaraku. Biasanya MDPL tinggi itu untuk kulit jeruk itu akan terlihat sangat menarik warnanya. Beda kalau dengan di MDPL rendah, itu untuk mencapai oren yang sempurna itu tidak bisa. Tapi untuk rasa, MDPL rendah tentunya sangatlah manis untuk rasa. Kalau di warna itu cenderung kalah dengan MDPL yang tinggi. MDPL tinggi juga begitu, menang di warna, tapi rasanya juga kalah pada jeruk-jeruk yang di MDPL rendah. Contoh kalau di Jawa ini, kira-kira MDPL rendah itu daerah Banyuwangi, Jember, Bondowoso itu rendah. Yang MDPL tinggi untuk daerah di Jawa ini juga banyak, ada di Batu, Poncokusumo, itu MDPL juga tinggi. Begitu untuk pertumbuhan jeruk, di MDPL tinggi maupun MDPL rendah, itu kalau yang ditanam jenis varietas Siam seperti yang di kebun Kimohan ini, rata-rata juga bagus. Perkembangan pohon itu sama menurut Kimohan. Jadi nggak ada pembeda. Varietas ini adalah varietas yang fleksibel menurut Kimohan. Jenis Siam itu. Jadi walaupun MDPL-nya rendah, MDPL-nya tinggi, itu perkembangan jeruk tetap bagus. Ya. Jadi jangan dikhawatir. Yang membedakan hanya itu tadi yang sudah Kimohan utarakan, hanya beda di warna dan beda di rasa. Nah, kalau pertumbuhan jeruk, pembuahan jeruk, kelebatan buah itu sama saja, baik MDPL tinggi dan rendah.
Ini di kebun Kimohan masih sebesar bola bekel. Ini update saat ini. Bulatan buah masih sebesar ini, sebesar bola bekel. Ini akan menghadapi pemupukan yang kedua. Pembuahan ini seragam untuk di kebun Kimohan. Jadi Kimohan memakai tekniknya itu teknik tanam dan rawat jeruk sistem gunting doa, yang mana sistem ini untuk buah itu cenderung akan selalu serentak, tidak ada BKKSM. Jadi sangat memudahkan kita sebagai petani untuk merawatnya. Untuk pengendalian penyakit seperti kutu-kutu itu juga mudah. Untuk membasmi koloni lalat juga gampang, karena kita butuh semusim saja. Jadi kita tidak butuh terus menerus formula makanan lalat itu, kita tidak butuh terus menerus seperti pada teknik di kawan-kawan Kimohan yang memakai teknik bending, teknik pijat, teknik TSG itu. Yang membedakan yaitu tadi, buah itu cenderung setiap hari ada yang matang, sedangkan buah tiap hari ada yang matang itu termasuk kita itu membudidaya koloni lalat untuk betah-betah di kebun kita. Apalagi kalau jeruk-jeruk sudah berjatuhan dan dibiarkan berserakan di bawahnya, itu telur-telur koloni lalat akan segera menetas dan beranak pinak kembali, dan kemudian menjadi lalat dewasa. Tuh. Kenapa ini seringkali Kimohan utarakan, Kimohan tidak akan memaksa pada pemirsanya Kimohan untuk memakai teknik seperti di Kimohan, tidak. Semua itu adalah pilihan. Mulai bergelantungan ini besok mungkin setelah pemupukan ataupun proses selanjutnya. Kalaupun adik-adikku ingat di pembuahan awal dulu kan ada kain-kain percah itu ya, dan videonya ada yang saya buat tracking cabang-cabang supaya tidak terlalu merunduk ke tanah. Itu kita pakai kain-kain percah. Nah, ini nanti juga sudah mulai perlu lagi, karena seperti itu sudah membawa buah mewentiung kayak begitu. Tapi Kimohan yakin itu walaupun tidak disangga tidak akan pernah patah, karena tadinya cabang kan sudah kaku.
cabang sudah kuat, membawa buahnya seperti ini. Nanti cabang-cabang itu kita tracking pakai tali ya, supaya nanti seiring berjalannya besarnya butiran buah jeruk itu tidak sampai pada tanah. Ya, saya ulang kembali, ketemu pagi ini menjawab pertanyaan dari subscribernya Kimohan @haloho sambungan kalau nggak salah ya. Beliau mengatakan bahwa di areanya dia itu MDPL-nya tinggi di saya dan udara dingin. Kalau di Kimohan itu berapa sih? Di Kimohan ini kurang lebihnya 500 saudaraku, 500 MDPL. Jadi ini termasuk MDPL yang middle, MDPL tengan ya. Untuk perkembangan jeruk sama saja, nggak usah khawatir, MDPL tinggi rendah sama untuk perkembangan jeruk ya. Oke, demikian saja ya. Ketemu pagi ini dengan Kimohan. Mudah-mudahan apa yang Kimohan sampaikan ini selalu menjadikan manfaat tentunya bagi seluruh penyimaknya kanal Kimohan. Oke, terima kasih. Yang terakhir kali, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.